Shalom. Damai di hati. Selamat malam bagi kita semua. Selamat baku dapa, selamat bersyukur bagi keluarga Pelea Waterkam atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, di mana Bapak yang terkasih, Penatua Bapak Novi Pelealu menerima kembali berkat Tuhan, ketambahan usia sehingga boleh membilang di usia 47 tahun. Luar biasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga, dan tentunya kita senantiasa bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Di sepanjang hari ini, Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Tuhan memberi kita kekuatan, kesehatan, amat terlebih nafas kehidupan, sehingga di malam hari yang berbahagia ini, bersama dengan keluarga Pelea Waterkam, kita akan beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Dan perlu diinformasikan kepada kita semua bahwa ibadah syukur hari ulang tahun Bapak Penatua Novi Trevi Pelealu ke-47 tahun yang dirangkaikan juga dengan ibadah kolom 7 Jemaat Gemim Kinamang. Ibadah ini nanti akan dipimpin secara langsung oleh yang terkasih hamba Tuhan Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Musafir Kasuratan Buha. Baiklah jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ibadah syukur bersama dengan keluarga Pelea Waterkam di malam hari ini segera kita mulaikan, dan kami undang dengan penuh kasih Bapak Pendeta untuk bisa hadir di tempat ini. Jemaat diundang berdiri. Salam sejahtera bagi kita, shalom. Damai di hati. Bagi bersyukur Tuhan, kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyi bersama NKB nomor 34, Setia Tuhan tiada pertara. Setiamu Tuhan, tiada bertara, jika suka di saat gelap, kasih-Mu amat tidak berubah. Kaulah pelindung abadi kekal. Setiamu Tuhanku, mengharum hatiku, setiap pagi petang menjelang, yang ku perlukan telah Kau berikan, sehingga aku puas leras. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah syukur peringatan hari ulang tahun ke-47 Bapak Penatua Novi Pelealu ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Amin. Pujilah Tuhan Sang Raja, kita nyanyikan.
Pujilah Tuhan Sang Raja, mulialah segala hati dan jiwaku. Pujilah Dia. Datang berilah musik berkat, angkatlah puji-pujian. Jemaat silakan duduk. Baik yang di tempat ini maupun di rumah, dipersilakan duduk. Dengarkanlah nats pembimbing kita Efesus 3:18 hingga 19a berkata, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kita dengarkan pujian dari keluarga dan kita akan sambung pada bagian refrain lebih tinggi dari gunung. Keluarga besar Peleang Watakam akan menyanyikan pujian ini. Diundang. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, itulah kasih Tuhan. Karuniai aku yang mulia tiada miliki, anugerahmu memenuhi seluruh kasih-Mu. Mari kita nyanyi sama-sama bagian refrain. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati sukacita kita dalam kita menyampaikan pujian ini pagi Tuhan. Saudara, kita masuk pada pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Tuhan mengenal hati setiap manusia. Tak ada satu hal pun tersembunyi di hadapan-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kepada-Nya dengan penuh kerendahan hati. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, mulia dan agunglah Engkau Tuhan. Oleh perkenan-Mu kami ada dalam persekutuan memuliakan, memuji, mengagungkan kebesaran.
bersama dengan jemaat Gebin Kinamu, tetapi secara khusus bersama dengan keluarga hamba pelayan, keluarga filial Waterkan. Kami mengucap syukur 47 tahun engkau anugerahkan bagi hamba Bapak Penatua Novi Reti Filial. Sungguh anugerah Tuhan yang besar. Kami mengucap syukur, tetapi kami pun menyadari setiap kekurangan, kelemahan, dan keberdosaan kami. Dan kali itu kami mohon pengakuan kami yang tulus ini didengar oleh Tuhan. Kami yang berdosa dikasihi, diampuni, dibaharui, bahkan dilayakkan oleh Tuhan. Dengarkanlah kami ya Tuhan yang bermohon kepada-Mu. Sendirikanlah telinga-Mu dan jawablah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi yang tulus mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan mau bertobat, dengarkanlah berita pengampunan ini. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa. Dialah Kristus yang adil, yang telah menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Dialah pendamaian antara kita dengan Allah atas segala dosa kita manusia. Kita sambut dengan nyanyi bersama. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolonganmu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang berkarya dalam Roh Kudus. Engkaulah firman kehidupan, dan kali itu kami butuh kebenaran. Berkenan Tuhan memberkati kami sekalian dalam persekutuan ini, bersama dengan keluarga pelayan, keluarga filial Waterkan, bersama dengan jemaat Pol Puji, jemaat Gebin Kinamu. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun jemaat dan hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, yang mengikutinya secara virtual lewat aplikasi Zoom. Diberkati Roh Kudus Tuhan melindungi kami semua, supaya kami tidak hanya mengerti, memahami firman,
tetapi dapat melakukannya dalam hidup kami sekalian. Roh sukacita kau alirkan atas kami sekalian. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kaum keluarga yang mengucap syukur, kita sekalian jemaat Tuhan yang ada di rumah dan kita yang ada di tempat ini, mari kita buka Alkitab Roma pasal 15. Saya memilih ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sekali lagi kita tulis perjanjian baru, Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan demikian. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dalam kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kami sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyi siapa yang berdoa. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam cahaya bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom. Damai kasih. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya, untuk segala kasih karunia-Nya yang begitu besar atas kita, sehingga hari ini kita masih menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Tolong angkat tangan di antara kita yang tidak bernafas. Oh, puji Tuhan. Berarti kita semua masih bernafas. Itu tanda bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Karena itu saudara, hari ini baik kita yang ada bersama dengan keluarga besar Filial Watercamp maupun kita yang ada di rumah, tema kita hari ini hidup harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup harus jadi berkat. Orang ingat dulu ya, saya lihat ada oma di sini, ada papa, mama ya, yang lebih tua dari Pak Pendeta. Orang ingat dulu kalau orang dia bekerja, ya, dia pakai gergaji, ya dulu kan belum seperti sekarang, semua pakai mesin. Dulu masih manual. Orang dia pakai itu gergaji per 2 orang. Pangana pakita, betul kan? Ya. Sekalipun sekarang sekurang ada tuh gergaji pakita kan. Tapi dulu ada gergaji pangana pakita itu mesti 2 orang, ya. 2 orang yang kerja. Jadi tidak satu orang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya.
Ini tanda saudara bahwa kita saling membutuhkan. Ya, bahwa untuk menyelesaikan segala sesuatu, baik pekerjaan maupun pelayanan, kita butuh orang lain. Amin. Karena itu hidup ini harus jadi berkat. Kenapa? Karena orang butuh orang lain dan kita harus hidup dengan orang lain. Kita tidak dapat mengatakan karena saya sebagai seorang ayah, saya paling kuat daripada seorang ibu. Ya, sama seperti 5 jari ini. Ya, mereka masing-masing punya kelebihan, tetapi juga punya kekurangan. Yang ibu jari tidak dapat mengatakan bahwa saya yang lebih baik daripada 4 jari ini, tidak. Ya, karena setiap orang katanya kalau mau bilang jempol, oh oke, mantap, harus dengan jempol. Yang ada orang bilang mantap, yang ada tidak ada. Ya baik di rumah maupun kita sekalian, tidak ada. Ya paling harus bilang pakai apa? Ibu jari. Ya. Ibu jari jangan sombong dulu. Ya. Jari telunjuk bilang, iya betul, orang bilang oke. Tapi yang menunjuknya, tidak ada orang menunjuk pakai ibu jari. Tidak ada kan? Pakai jari telunjuk. Ya. Kenapa saudara? Dua-dua ada punya kelebihan. Tapi jari tengah bilang, iya betul, ngoni dua. Mari coba orang 5 berbaris. Siapa yang paling tinggi? Ya betul, jari tengah. Nah, puji Tuhan. Yang jari kelingking dengan jari manis bertanya-tanya, orang pakai kelebihan apa? Jari manis bilang, sepenanda orang pakai cincin kawin di ibu jari. Tetap di jari manis. Sekarang tuh paling kecil kasih yang jari kelingking. Apa yang DP-lebih? Ya. Dia pikir mungkin orang amba tuh betul, kita tuh nyanda. Apa yang dia mau katakan saudara? Mari lihat kalau berdoa sahabat tuh paling di muka. Kita, betul ya? Jari kelingking ya. Saya mau katakan saudara, sekuat apapun kita masing-masing kita punya kelebihan. Masing-masing kita punya kekurangan. Dan karena itu Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi kalau orang rasa bahwa kita ini kuat, kita ini luar biasa, maka kewajiban yang kuat adalah membantu yang lemah. Nah, sama satu di rumah dong, ya. Karena kepala keluarga adalah suami, dia tidak dapat mengatakan bahwa saya paling berperan. Maaf ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang di rumah, maaf, ya. Kayaknya yang paling berperan adalah suami. Tidak seperti itu. Karena di balik kehebatan suami pasti ada doa daripada istri. Amin. Jadi bapak-bapak maaf ya. Biar lihat orang so kuat sekali. Pasti orang pe istri selalu berdoa buat orang. Mungkin orangnya nak dengar. Tapi orang berdoa siang malam berdoa. Nanti boleh juga berdoa terus ya untuk Pak Penakua ya. Sekalipun mungkin Pak Penakua tidak dengar serta seorang istri yang luar biasa. Selalu berdoa. Tuhan kasih dia kuat dan sehat. Tuhan kasih kembali 4 orang 3 anak yang luar biasa. Karena itu kasih umur panjang bagi dia. Pasti itu doanya. Nah, ada kan istri-istri yang berdoa, Tuhan, kau cepat ambil jawaban dia, Tuhan. Yang ada. Siapa di sini istri-istri yang berdoa? Tidak ada. Biar itu suami marah-marah, tetap pasti dia akan berdoa, Tuhan. Oh, biar kasih dia pambak firman, Tuhan. Pantas sayang sekali bagi Tuhan jaga dan lindungi. Ini saya mau katakan bagi kita. Bahwa ternyata hidup kita harus jadi berkat. Mari kita lihat saudara di ayatnya yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini sangat jarang terjadi saudara. Kalau kita mau berbicara tentang kepentingan bersama. Mohon maaf, ketika kita mendapati ada orang-orang yang selalu menganggap, wah, saya lebih dari yang lain. Ya. Saya paling dari yang lain. Saya mau katakan bahwa itu terlalu egois. Ya. Jadi kepala keluarga tidak dapat mengatakan bahwa saya lebih daripada istri. Ya. Apalagi di ibadah kolom ya. Istri juga tidak dapat mengatakan, Pak, kalau nyanda ada mama, papa nyanda bisa melakukan apa-apa. Wah, ini juga terlalu sombong. Ya. Tetapi kalau suami istri, Pak, mari orang sama-sama mendoakan. Mari sama-sama orang menjalani kehidupan ini. Dan orang percaya pasti berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kita. Suami, istri, dan anak. Saya mau katakan keluarga yang mengandalkan Tuhan.
Keluarga yang tidak mengabaikan doa bersama, semakin hari semakin kuat. Keluarga yang selalu memuliakan Allah, semakin hari semakin diberkati. Mereka tuh bapak-bapak kalau selama kerjakan, lain kali istri ajak berdoa, mudah-mudahan yang ada di kolom 7, kan? Ya. Kalau ada tuh bapak-bapak kalau diajak doa, Paman yang berdoa, iyo, Mama tutup pimpin, Papa berdoa sambil bobo. Ya tahu mau apa? Mari kita berdoa, ya Tuhan, nama Bapak Sonyono. Nanti amin pagi, karena sudah. Makanya saudara kalau orang berdoa mesti duduk di pinggir koin, ya, angkat satu pujian bagi Tuhan. Ya. Ini penting sekali, ya, karena di situ kita akan mampu melihat bagaimana kekuatan doa yang Tuhan anugerahkan bagi kita menjadi satu kekuatan di dalam cinta bersama. Jadi kalau suami istri itu saling mendoakan, saling meneguhkan, saling menguatkan. Saya yakin, saudara, sekuat apapun pergumulan yang harus kita hadapi, kita akan mampu melewatinya dengan iman. Amin. Karena ternyata orang contohnya tidak lain selain Kristus. Itu ada di ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Wow, itu hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Yesus berpikir untuk dirinya, ngapain dia harus datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menderita, supaya saya dan saudara selamat. Tetapi karena kasihnya, ia tidak mencari kesenangannya sendiri, tidak ada mahkota, ya, tanpa penderitaan. Dan itu Yesus lakukan. Karena itu saudara, tidak ada orang Kristen, orang percaya tanpa ada penderitaan. Ya, jadi kalau orang menderita, katakan praise the Lord, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau kami menderita, kami masih diingatkan Tuhan bagaimana mengucap syukur dan ingat akan kebaikan. Maka kalau senyanda orang sedikit senang, mereka orang dia lupa mengucap syukur. Ya. Ada kisah saudara, seorang tukang. Ya. Nah, kita lihat keluarga ini bangun rumah luar biasa ya besarnya. Saya lihat berapa tahun lalu ya, kemudian saya diundang Pak Novia untuk ibadah di sini ya. Ya. Saya lihat ini bangunan dibuat luar biasa. Berarti tidak hanya bangunannya yang megah, tapi mereka yang menghuni di sini adalah orang-orang yang harus lakukan. Karena kokohnya sebuah bangunan ketika tuan rumah mendasari pembangunan ini atas dasar Kristus. Jadi ini tukang ini saudara, dia mau bikin betul plafon. Biasanya seorang bas atau tukang, kalau mau saya betul plafon, dia ambil tuh palu atau martelu orang bilang, dan kemudian supaya nyandak banyak dia pegang, karena kalau cuma satu tangan dia pakai untuk pegang martelu, satu tangan for naik tangga. Ini mau bikin betul plafon di atas. Dia ambil tuh paku jepit di antara bibir. Biasanya bahas begitu kan bibir. Supaya kan tuh senyap pegang-pegang atau lolo lagi di papoji kan. Sampai di atas saudara, dia baru mau paku, tiba-tiba ada kucing balung pada tak kaget dia. Waktu dia tak kaget, sebagian paku jatuh, sebagian patah lama. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia katakan puji Tuhan, haleluya. Jadi istri bilang, so gila kendor nganai. Masa tetelang paku mengenai bilang haleluya, puji Tuhan. Dia bilang kita mesti bersyukur Pak Tuhan. Cuma paku tuh tatalang, kalau ni martelu tatalang hati kita. Jadi pendeta mau bilang bersyukur pada Tuhan tidak hanya dalam keadaan kita diberkati, tetapi juga saat kita dalam pergumulan. Hari ini pendeta lihat memang Pak Penatua agak berbeda. Baru gunting sekarang. Oh, haleluya, puji Tuhan. Yang 47 atau 27 ini. Luar biasa. Ya, kalau Pantatawa begini umur panjang, yang dalam asam urat, ya. Kan asam urat itu dari muka-muka asam dia turun ke urat. Berarti ini ada asam urat itu. Jadi sampai muka-muka asam saya jadi asam urat naik. Ya. Ini luar biasa. Tuhan telah menganugerahkan 47 tahun. Jadi kalau berbicara 47, itu berarti kasih karunia Tuhan yang besar. Orang mau cerita selama 47 tahun. Pak Novi kasih kesaksian 47 tahun. Bagaimana Tuhan penyertaan, bagaimana boleh dapat bangun rumah ini di rumah sebelah. Luar biasa. Ini kalau sudah diberkati oleh Tuhan,
Ya, saya mau katakan ingat kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa melakukan hal ini. Sekuat apapun kita. Yesus saja. Dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Jadi kalau Pak Novi berjuang untuk istri dan anak-anak, memang di liturgi dicatat ya nama keluarga sekaligus nama anak-anak. Ya, ini Joshua, Jeremy, Elialu. Luar biasa Tuhan anugerahkan sudah sarjana. Ya. Ini Bapak Imam penerus, apalagi sebagai seorang penatua. Masih muda tapi Tuhan kasih karunia untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan. Ini Bapak tangan kanan, kalau tangan kiri non agam. Kalau meddo kaki kiri dan kanan ini luar biasa. Sekarang mau tanya kalau mama dan semua berarti. Kalau Tuhan boleh memberkati keluarga ini karena anugerah Tuhan. Itu orang kata sebentar mau dengar kesaksian daripada Bapak Penatua. Dia yakin Pak Penanya aku kalau kasih kesaksian. Mungkin bisa belajar dari kemarin kata-kata bagaimana kasih kesaksian. Ya. Tapi ada beberapa hal yang harus saya titipkan bagi Bapak Penatua dan kita. Mari kita lihat saudara. Di ayat yang ke-5, 6, dan 7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Ini penting. Jadi kalau persekutuan kolom, penting sekali kerukunan dijaga. Penatua dan Syamas bersama dengan anggota kolom, sama-sama kita bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan. Pendeta lihat ini semangat sekali ya, jemaat dan khususnya. Memang itu kalau mau pikir jarak jauh kan. Orang mau datang dari Kairagi 2 sampai sini jauh kan. Coba orang berjalan kaki. Ya. Paling belum sampai di Tugu Adipura, bosa-bosa ya. Kalau untuk sekarang puji Tuhan, biarnya tidak ada otot, orang banyak ada otot. Ya, otot, gokar, atau grab ya. Luar biasa. Jadi memang ini kerinduan jemaat. Mau datang bersekutu. Bukan karena hari ulang tahun, tetapi kita mau mengatakan kepada Tuhan, inilah rasa syukur kami. Bahwa kami mau mencari wajah Tuhan lewat persekutuan memuliakan. Karena itu, persekutuan ini tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ayat 6 bilang, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini penting. Jadi kalau orang ini persekutuan bersama, tujuan kita adalah untuk memuliakan. Tidak ada yang mau bilang kolom itu yang paling luar biasa di pimpinan Tuhan Syamas. Atau kolom itu yang paling luar biasa untuk keluarga maling tuang kapok misalnya. Atau keluarga katokinya dan tobat misalnya. Bukan itu. Tetapi persekutuan dengan Tuhan adalah keluarga seutuhnya. Ada Penatua dan Syamas yang selalu membimbing, mengarahkan, tetapi juga memotivasi jemaat. Baik, sekarang biar kata ada jemaat di rumah mau ikut ibadah, semuanya pakai Zoom. Ya. Kalau dulu kan, kalau dia tidak datang ibadah, tuh pena di sama dia cari-cari. Mana tuh bapak itu kan? Mana tuh ibu ini kan? Ya. Mesti jaga, cek. Jangan-jangan ada sakit, atau jangan-jangan ada halangan. Ya. Atau anggota jemaat ya cek itu pendeta kalau khotbah di gereja pendetanya bilang siapa ada kelsus mesti duduk di muka. Ya. Siapa DP tujuan untuk Penatua Syamas duduk di muka bukan supaya jemaat dia orang pakai baju baru terus bukan supaya kelsus boleh kontrol pak jemaat. Oh tapi anggota kolom sedua minggu nak masuk gereja. DP sebaliknya adalah supaya anggota jemaat kontrol dari Penatua Syamas. Tapi Penatua supaya minggu nak masuk gereja kemana? Ya toh? Atau tapi Syamas hanya ada kurang sehat ya. Jadi kita saling mengingatkan dan saling mendoakan. Itu pentingnya persekutuan. Yang terakhir saudara. Di ayat 7 sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan. Jadi kalau orang saling mengerti, memahami, saling membutuhkan,
pendeta percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong. Di akhir khotbah ini pendeta mesti kasih ingat sudah lama tanggal 9 Desember. Orang semua bapili, ya. Di khotbah ini pendeta mesti ingatkan kita baik yang di rumah maupun kita yang hadir di persekutuan ini. Saudara, orang boleh punya perbedaan dalam hidup, tetapi orang mesti bapili, dan orang berdoa dulu. Biasanya kalau berdoa dulu, sampai ditampa bapili, ya, ada aja berubah tuh pilih. Karena kalau berdoa dulu, ya. Karena kok ada kata orang kan kalau dipilih, orang tidak bisa bawain kontrak, tidak bisa. Jadi nomor le balai, ya. Hai guys, saya sudah ada di bilik, saya sudah ada di TPS, ya saya akan pilih nomor, ya. Nomor begitu. Tapi saya mau katakan saudara, mari kita pilih, ya. Dan kita doa mereka yang takut. Kalau Tuhan pilih orang yang takut akan Tuhan, kita semua yakin Tuhan tidak akan biarkan daerah kita, negara yang kita cintai. Karena itu pendeta mau katakan banyak selamat untuk Pak Penatua di usia ke-47 tahun. Orang semua terus mendoakan supaya usia 47 tahun ini Tuhan tidak hanya memberi umur panjang, tetapi memberi karunia, sukacita untuk terus melayani. Apalagi Alkitab yang kita baca tadi, kita harus saling membantu sesama. Ketika keluarga kuat, keluarga diberi karunia oleh Tuhan, diberi berkat oleh Allah, maka keluarga harus jadi berkat bagi banyak. Mau tanya dulu, ibu ini suka cita dulu, tapi Yo suka sih kado, yang pasti menjadi doa ya. Kado yang paling indah adalah doa. Mari orang doakan. Keluarga ini sangat khusus untuk Pak Penatua. Luar biasa kok DP cookies, ternyata detailnya terkira. Ya, biasanya orang pulang tahun, ya DP cookies cuma satu. Ya. Ini sesuai nama kalau tuliskan. Ini nama Pak NO. Oh, luar biasa. Berarti boleh berbagi sama kita ini. Banyak ya. Ada 40 cookies. Ya. 47 bukan. Luar biasa. Ya. Tuhan menganugerahkan umur panjang. Ya. Selamat banyak Pak Pena yang didampingi oleh istri terkasih. Ya. Anak-anak yang luar biasa yang Tuhan beri, dia Joshua, kita tetap sayang dengan adik. Mesti begitu, kalau pokok mesti sayang adik itu. Kiranya Tuhan terus menganugerahkan kekuatan kemampuan dalam menjalankan kepercayaan yang Tuhan taruh bagi Bapak Penatua dalam melayani bersama dengan jemaat dan masyarakat ketika Tuhan mempercayakan. Selamat bagi kita yang boleh memuliakan Tuhan baik di rumah maupun kita yang ada di rumah keluarga di sini. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan terus memberkati kita untuk menjadi berkat. Amin. Saudara-saudara, kita kembali kepada liturgi. Ada litani syukur sebelum penyalahan lilin. Saya mengundang keluarga untuk berdiri. Dan tolong diberikan mic untuk Pak Penatua. Litani syukur adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sebab telah membuat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Tuhan, masih tetap berdiri keluarga, kita akan saksikan penyalahan
lilin ulang tahun. Nanti sebentar sesudah penyerahan lilin ulang tahun ada kesaksian dari hari ulang tahun, kemudian ada Joshua dan Anjali, dan terakhir Ibu Esi. Matt, mau pasang lilin, Matt? Ya, kita akan menyaksikan penyalahan lilin ulang tahun. Matt, mau pasang lilin, Pak? Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang. Ya, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, kita akan melihat kekuatan daripada keluarga tanpa bentuk. Pak Taufik dibantu istri dan anak-anak akan meniup lilin. Kita akan hitung mulai dari 47. Oh iya. Dari semua ditelintang. 47, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiup. Tuhan, silakan istri dan anak-anak memberikan ucapan selamat. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat kamu kita doakan spesial untuk suami sejahtera, sehat sentosa. Selamat kamu dan bahagia. Selamat kamu dan bahagia. Silakan isi dan anak-anak duduk dan menunggu masih tak berdiri. Beliau akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memberkati dia di usia 47 tahun. Pendek-pendek coba panjang sedikit apa? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pasti sangat kurang percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan keberkatan Tuhan. Saat ini saya boleh ditambahkan lagi usia setahun, sehingga boleh membilang usia yang ke 47 tahun dan dalam keadaan yang sehat dan berkati oleh Tuhan. Kemudian beberapa kejadian tadi yang saksikan untuk yang bersyukur Tuhan. Yang pasti sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pergumulan kami keluarga, kami masih merasakan penyertaan Tuhan. Karena jujur, tahun ini di awal-awal tahun banyak pergumulan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan cukup baik, Tuhan menjawab semua doa. Sehingga kami keluarga bersama boleh merasakan sukacita yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami di akhir tahun ini. Itu juga merupakan doa dari istri, anak-anak, keluarga, dan mama yang selalu yang doa keluarga kami. Yang pasti
Tuhan sangat baik. Tuhan sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata selain istri, anak-anak, ada orang tua yang terus mendoakan dan memberkati Bapak Ibu. Karyanya agung, kuasanya sempurna. Tidak akan cukup tanpa kita tidak mendengar ungkapan dan isi hati daripada anak-anak. Mungkin dari pokok jodoh. Ya, kira Tuhan Yosua. Mau sampaikan ucapan selamat kepada Bapak, Lian Cici, adik nanti Mamat sekalian terakhir ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Bapak ini adalah seorang yang pertama adalah pejuang, kerja keras dan sangat memotivasi. Kenapa saya kira demikian? Karena kalau mengingat dulu, Bapak hidup yang sekarang. Bapak lahir di latar belakang keluarga yang bisa dikatakan tidak berduit, tapi karena usaha dan kerja kerasnya sehingga dia bisa menuai sekarang. Karena kita percaya ketika orang ada di dunia ini, Tuhan sudah tahu orang mau jadi apa. Tinggal bagaimana Tuhan menyikapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi sampai di orang ke puncak karir. Dan kita percaya Bapak selalu lewati itu. Dan itulah kedahsyatan Tuhan sungguh luar biasa bagi keluarga kami. Dan Bapak sangat memotivasi orang kerja sehingga bisa bekerja sama dengan kami keluarga. Sampai memotivasi juga Bapak dulu 15 tahun Tuhan. Nanti sampai di tahun 2010 pas kakek meninggal, Bapak berhenti kerja dan mulai merintis karir di tahun 2011. Dan puji Tuhan di tahun 2020 kuasa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan lah yang beracara atas keluarga kami. Mungkin hanya itu supaya terima kasih sekali lagi. Selamat ulang tahun dan banyak-banyak meminta panjang umur, sehat dan sukses terus dan selalu menjadi motivator bagi kami anak-anak maupun rekan-rekan kerja yang ada. Dan mungkin kalau ada rekan kerja dari Bapak yang mau menyampaikan tentang OPP orang ini bagaimana, kalau banyak mungkin rekan kerja ada, kalau sopir yang tiap hari yang Bapak boleh menyampaikan bahwa orang ini kalau bisa dikatakan datang marah karena memang sedangkan orang kerja kesini dalam motor pun apa nak marah, saya juga bingung bagaimana kalau orang ini, tapi begitulah Bapak dari dulu sudah begitu. Kalau misalnya ada sopir yang di sini boleh menyampaikan apa orang ini bagaimana. Karena ya, Bapak siapa namanya? Oboy. Pak Oboy. Pak, mari lebih baik pendeta yang panggil, Pak. Kalau Tuhan panggil, bahaya ini. Mari Pak. Oh, sama-sama ini. Oh iya, sebenarnya mungkin cuma itu. Banyak selamat Pak. Sukses terus dan selalu mengandalkan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih. Oh, luar biasa kesaksian pokok ini. Anak tertuang dan dia sampai meneteskan air mata karena dia tahu bahwa Bapak perjuangan tidaklah mudah untuk mencapai sebuah kesuksesan. Thank you. Kau harus meneruskan apa yang menjadi harapan Bapak. Ya, sebagai anak tertuang. Cici, silakan. Sadiki juga sih. Nanti terakhir Mama dengan Dio. Kalau dari Henji, Papa, happy birthday, panjang umur, sehat selalu, sukses terus, tetap jadi ayah yang hebat, luar biasa. Henji, kakak dan Dio, dan yang pastinya terima kasih, selalu support. Thank you, Cici. Biasa ini singkat saja ya, karena memang ini pakai protokol nanti.
kan? Ya, betul ya. Matthew dari Mama mau kasih ucapan untuk Mama. Ya, Matt mau bilang apa buat Papa? Ya. Ya kalau gitu Mama saja ya. Ya, Mama akan menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi kerinduan dan doa sebagai seorang istri bagi sang suami yang luar biasa. Silakan. Terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dan luar biasa. Ketika ada di usia 47 ini, itu bukan karena hebat dan kuat bagi Bapak Novi, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita belum ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tentunya harapan dari dan doa dari istri, buat suami, buat Bapak tercinta, panjang umur, sehat kuat dalam Tuhan, dan semoga sukses, dan tentunya selalu sayang Mama dan anak-anak Joshua, Angie, dan Matthew. Dan tentunya untuk kesaksian dan harapan yang lain yang sudah disampaikan oleh anak tua itu sudah sangat lengkap sekali. Memang kami merintis karir tahun 2011 ketika Bapak kami meninggal. Kami pun, saya juga sebagai istri pernah berjuang sekitar 13-14 tahun berkecimpung di dunia orang Cina. Jadi bukan segampang itu juga kalau bekerja di dunia. Beda kalau cuma sama-sama orang, tapi kalau orang berbeda dengan orang itu kurang dari orang sendiri. Jadi 13 tahun kami merintis karir dalam kerja. 2010 kami meninggal dan 2011 kami mulai bersama-sama. Dan saat ini kami pun anak-anak dan saya sebagai istri ada kado yang boleh kami berikan, terutama kado lewat doa. Doa senantiasa Tuhan berikan berpanjang, sehat-sehat, karena jujur pendeta tua minum konsumsi obat darah tinggi pagi dan malam. Jadi itu tensi barangkali naik biasa begitu. Puji Tuhan, dan saat ini kami berempat ingin menyatakan selamat ulang tahun Bapak Novi dari lalu, dan kami pun Mama, Joshua, Angie, dan Matthew memberikan kado spesial buat Bapak Novi yang sudah lama ditunggu. Untuk menggunakan dalam pekerjaan maupun dalam menunjang pelayanan. Mohon maaf, ini surprise dari kami. Dan mohon kesediaan driver untuk turun dan konvoy. Mungkin ada sepatu dua kata yang ingin disampaikan. Yang kira-kira ini sebentar bisa dilakukan oleh pendeta sekaligus. Memang ini kami buat mungkin kedua suatu sedikit gimana ya, karena memang drivernya bukan soal gimana, karena
Bapak lepas ada sedikit orang enak. Itu semua karena dalam berdoa. Terima kasih selamat ulang tahun buat Bapak. Kami sangat bersyukur. Silakan mungkin dari obat atau minum. Oke, terima kasih, selamat malam. Sebenarnya kalau kita tuh Novi ini paling baik-baik kita juga, karena lebih penjualan di khususnya di acara Pak Toyota, Novi ini paling support sekali Pak kita untuk penjualan mobil. Jadi sebelumnya mohon maaf sudah bisa Novi. Buat telepon dan tadi cuma saya kan nyari kan saya telepon, kita tahu itu sih bagus sebagai telepon. Jadi ya selamat ulang tahun Tuhan memberkati, sukses selalu, banyak berkah, lebih cinta keluarga. Kalau mobil itu lah berbilang. Oke, terima kasih banyak. Karena itu saya mengundang kembali Pak Penatua untuk berdiri. Ya, inilah tanda bahwa berkat Tuhan yang luar biasa. Mungkin bisa diserahkan kuncinya Pak. Ya. Yang kaget kok ini surprise cuma sampai di muka situ ya. DP kuncinya kasih. Dan ternyata ini akan diserahkan ya. Mana Mama, Koko, Cici akan bersama-sama menyerahkan hadiah yang sudah didoakan. Mari Pak, kuncinya tolong diserahkan kepada Ibu Reni dan Ibu Reni akan menyerahkan bersama dengan anak-anak sebagai kado yang juga adalah upaya dan usaha dari keluarga, suami istri, anak-anak yang luar biasa. Bersama dengan orang tua, ya. Mama, Oma kekasih yang menjadi tiang doa bagi keluarga. Mari. Luar biasa, ini orang tua yang terus mensupport di dalam doa. Sebab tanpa orang tua yang mendoakan, keberhasilan kita tidak akan kita raih. Inilah kado 1603 ya, JB, ini luar biasa. Ya, akan diserahkan oleh orang tua bersama istri, anak-anak buat Pak Penatua. Silakan Bapak menyerahkan kepada istri, ya, nanti orang tua bersama dengan anak-anak akan menyerahkan ini buat Bapak Penatua. Selamat ulang tahun. Mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih dan kita dengarkan kesaksian keluarga lewat pujian. Silakan. Satu lagu buat Tuhan Yesus sebagai untuk kesaksian. Tuhan yang bersyukur. Terima kasih setiamu.
Aku hendak setiamu, aku selalu sebab kasih sayang janjimu beri selamanya aku rasa. Terima kasih saudara ibu sampai tua bersama dengan orang tua, istri dan anak-anak. Luar biasa kesaksian mereka untuk mencapai sebuah tujuan dan pengharapan. Tentunya kita harus membantu. Sekali lagi banyak selamat buat keluarga besar PDA Luar Terkam bersama dengan orang tua kekasih, salam untuk Bapak Penatua Novi Revi Penealu yang diberkati Tuhan di 47 tahun hari ini. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita lanjutkan persekutuan ibadah ini dengan memberikan persembahan. Sambil memberi, kita menyanyi bersama tetap akan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hanya ini Tuhan bersama Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, akan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersempatkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku, seluruh hidupku. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ini harta kekayaan yang cukup lagi untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku, pakailah hidupku sebagai alat. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syukur malam hari ini sekaligus mendoakan apa yang telah menjadi kerinduan dan harapan keluarga. Tuhan telah
menambahkan 1 unit kendaraan baru untuk mereka gunakan sebagai operasional, pekerjaan dan pelayanan. Kita akan mendoakan ini, tapi juga mendoakan persekutuan kita di malam hari ini yang boleh tercipta persekutuan ibadah kolom 7 Jumat Undip Kinamang Kayu Watu Kairagi 2. Kita juga akan mendoakan untuk penantua kita. Baik. Saudara-saudara, kita juga akan mendoakan keluarga Senduk-Senduk untuk Ibu Penatua anak sekolah minggu ya, Ibu Penatua tingkat yang ada di Malaysia ya. Sekarang dalam perawatan, kita mohon pada Tuhan untuk Tuhan menyatakan kuasa. Kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih semua yang kami alami dan kami rasakan ini hanya karena anugerah Tuhan. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami dan kemampuan kami, tetapi kami bersyukur kalau Tuhan telah menyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan keluarga besar Perialu Water kami. Terima kasih Bapak, 47 tahun Engkau beri bagi kehidupan hamba-Mu, Bapak Penatua Novi Trevi Perialu. Tuhan telah membawa dia sedemikian baik adanya dalam sebuah perjuangan yang luar biasa. Kesuksesan, keberhasilan telah Tuhan beri atasnya. Sungguh tanpa Tuhan dan di luar Tuhan, hamba-Mu tidak dapat melakukan apa-apa. Terima kasih Bapak, ia tidak sendiri. Ada orang tua yang terus mendoakan dia. Tuhan kiranya menolong mama terkasih di usianya yang sudah lanjut. Tidak pernah berhenti berdoa bagi keberhasilan anak-anak dan cucu. Karena itu berilah ia umur panjang, kuat dan sehat, bahkan hikmat kekuatan daripada-Mu. Bersama, biar kiranya kasih-Mu Tuhan akan menjadi bagian kehidupan mama, oma terkasih. Kami bersyukur dan terus mendoakan kehidupan keluarga besar Perialu Water kami. Bagi istri kekasih Bu Reni Water kami, diberi kekuatan kemampuan oleh kemurahan Tuhan mendampingi sang suami. Mereka bekerja sedemikian rupa adanya, bekerja keras sehingga boleh ada dalam keberhasilan. Tuhan yang menjadi sandaran hidup, sehingga sebagai istri, ia tidak hanya menjadi istri yang baik, tapi juga mama yang luar biasa bagi anak-anak. Kami mau berdoa untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Penatua Yosua Yeremi Perialu, sarjana akuntansi, biar kiranya berkat daripada Tuhan menjadi bagian hidupnya, kesaksiannya meneguhkan dan menguatkan, memotivasi bahwa sebuah perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh sang ayah akan mendorong dia untuk terus berjuang di masa muda untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Memberkati Angelina Abigail Perialu. Tuhan menolong Angie dalam segala tugasnya sebagai seorang siswa, biar sukses dan berhasil karena anugerah-Mu. Memberkati anak kekasih Matthew Marcelino Perialu. Di masa pertumbuhannya iman dan fisik, tangan Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa bagi Penatua dan Syamas kolom 7. Tuhan menolong dan terus memberkati. Syukur dan pengharapan menjadi bagian kehidupan kedua hamba-Mu dalam keluarga mereka masing-masing. Saat mereka bergumul, Tuhan ada. Saat mereka bersukacita, Tuhan membawa sukacita selalu dalam hidup keluarga. Tapi juga memberkati semua anggota jemaat kolom 7, jemaat Gemilang Kinamang Kayu Watu Kairagi 2. Diberkati baik yang hadir di sini maupun di rumah secara virtual mengikutinya, dan dimanapun berada, berkat yang sama daripada Tuhan dinyatakan. Memberkati badan pekerja mulai dari ketua bersama dengan semua badan pekerja lainnya, para penatua dan syamas UPK Bitra, panitia HRG, dan semua anggota jemaat ibu bapak pemuda remaja dan anak sekolah minggu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tak terkecuali para lansia. Memberkati keluarga hamba-Mu, keluarga Sendu-Sendu, di tengah pergumulan untuk penatua anak sekolah minggu, Ibu Penatua Pingkan Sendu yang ada dalam perawatan di luar negeri. Kami percaya tangan Tuhan menjamah, kuasa Tuhan memulihkan,
memberkati para dokter jururawat yang senantiasa melibatkan bagi kesembuhannya. Kami mohon malam ini sebagai anggota jemaat, sebagai hamba pelayan-Mu, kami sama-sama menyatukan hati untuk berdoa di dalam nama Yesus. Ada kekuatan dan pemulihan. Terima kasih Bapa, berkati semua kami yang boleh terundang oleh keluarga, tak terkecuali mereka yang bekerja bersama keluarga besar PLA Watercamp, diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang mengiringi kami ada dalam keberkatan-Mu, dan semua kami yang nantinya akan pulang, Tuhan kiranya menjaga, melindungi, dan menyertai perjalanan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk operasional kendaraan baru oleh keluarga ini. Kami mohon Tuhan kuduskan. Sekalipun ini benda mati, tapi kami percaya akan digunakan anak-anak. Engkau berkati supaya berfungsi dengan semua baik adanya mesin kendaraan ini. Dijaga mereka yang mengemudikan, mereka yang ada di atas kendaraan dalam perlindungan. Dan kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menggunakan kendaraan ini ada dalam keberkatan. Terima kasih Bapa, keberadaan hidup keluarga besar PLA Watercamp, Bapak Penatua Fitri PLA, kami serahkan hanya kepada-Mu. Kami mau berdoa supaya Tuhan juga memberkati bangsa kami di tengah pandemi COVID-19, tapi juga di tengah kesiapan menghadapi pilkada. Tuhan menolong mulai dari Bapak Presiden sampai kepada kepala lingkungan di mana kami tinggal. Berkat daripada Tuhan dinyatakan. Gubernur, wali kota, sampai kepada camat, lurah, biar kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, dengarkan sambut doa kami yang kami bawa kepada-Mu dengan penuh kerendahan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, kita berdiri, kita akhiri persekutuan ibadah ini. Kita menyanyi bersama nyanyian penutup, di hidupku ada sobat yang setia. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sekali, masa gelap dibuatnya terang cerah. Itulah Yesus juru selamat. Buta jelas jalannya lewat lembah dan gunung yang Sebab berjalanlah di sampingku, memimpinku dan yang kekal. Perjalanan hidup tak mungkin tanpa hambatan dan pertumbuhan. Perjalanan selanjutnya mungkin melelahkan, susah dan senang, akan silih berganti datang dan pergi. Namun yang pasti ialah kasih setia Tuhan tak pernah surut dari kehidupan kita. Karena itu pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah sumber kekuatan dan sumber damai sejahtera, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dengan anugerah-Nya,
serta mengaruniakan segala sesuatu yang mensejahterakan dan menyelamatkan. Kiranya kami semua diberikan panjang umur dan kasih Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai keluarga besar Pelealu Waterkam dan menyertai kita semua kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, selamat duduk. Selamat pagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang boleh ada dalam persekutuan yang bernama. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan, ibadah Jemaat Kolom 7 juga dengan ibadah syukur hari ulang tahun Bapak Penatua Novi Trevi Pelealu yang ke-47 tahun sudah boleh terlaksana dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Musafir Kecuratan Buhal yang telah memimpin ibadah syukur hari ulang tahun yang dirangkaikan dengan ibadah Kolom 7 Jemaat Kemim Kinamang. Diucapkan terima kasih Pak Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan keluarga, tetapi juga tengah-tengah pelayanan yang ada, diberkati dimanapun Bapak pergi dan berada. Dan juga diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Kolom 7, bahkan juga para undangan yang ada, yang sudah boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, dan bersyukur bersama dengan keluarga Pelealu Waterkam. Dan diucapkan juga bagi jemaat Kolom 7 yang boleh beribadah di rumah masing-masing, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian, jemaat Kolom 7 yang sudah boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga Pelealu Waterkam. Baiklah jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita menanjak pada acara berikut, yaitu ucapan terima kasih dari keluarga, kami selaku pelayan khusus Kolom 7 Jemaat Kemim Kinamang akan memberikan sampul syukur kepada Bapak Penatua Novi Trevi Pelealu. Terimalah sampul syukur ini karena Tuhan Yesus selalu mengasihi dan memberkati Bapak Novi, Bapak Penatua Novi Trevi Pelealu. Berikut kami persilakan kepada keluarga untuk membawakan ucapan terima kasih. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk yang kedua kali. Yang pasti pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan boleh menuntun sehingga acara pada saat ini
boleh berjalan dengan segala baik, Tuhan boleh memberikan cuaca yang sangat baik. Jadi kami keluarga mengucap syukur pada Tuhan untuk segala kebaikan yang Dia nyatakan pada ibadah saat ini. Dan yang kedua, ucapan terima kasih juga kami sampaikan buat Bapak Pendeta Alfred, Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, Sarjana Teologi MPDK, yang telah menjadi saluran berkat firman Tuhan pada saat ini. Kiranya juga Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak secara pribadi di dalam kehidupan pelayanan maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Pendeta. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih Bapak Pendeta. Dan terima kasih pula kami keluarga sampaikan buat pelayan khusus yang ada di Jemaat Golong 7, Pak Penatua, Ibu Syamas yang boleh mengarahkan akan ibadah syukur kami pada saat ini sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Penatua dan Ibu Syamas bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih Pak Penatua dan Ibu Syamas. Terima kasih juga kami sampaikan buat Jemaat Golong 7 yang berkesempatan hadir dalam ibadah syukur ulang tahun dari saya pribadi. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih untuk kehadirannya. Begitu juga para pendeta yang boleh berkesempatan hadir pada saat ini. Ada Ketua Jemaat Pemimpin Aisan, Bapak Pendeta Riki Kuili, ada Bapak Pendeta Emeritus Bernard Mayer, ada Ibu Pendeta Lady Maya Dompis, dan ada Bapak Pendeta Dani Seren Lobong. Terima kasih Ibu Pendeta dan Ibu Pendeta yang boleh bersama-sama dengan kami keluarga dalam syukuran kami keluarga. Dan juga buat Jemaat Golong 7 yang mengikuti ibadah lewat virtual Zoom, kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan kami keluarga juga sebelum kembali ke rumah masing-masing akan memberikan berkat lewat makanan dan minuman dan mungkin akan didoakan dulu. Sekali lagi kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam. Baiklah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, keluarga dengan penuh sukacita telah menyediakan berkat bagi kita semua. Dan sebelum menerima berkat dari keluarga, kita akan berdoa dan doa mohon kesediaan Ibu Pendeta Lady Kalimantan Rompi Sarjana Teologi. Diundang dengan penuh kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menikmati sajian berkat Tuhan lewat Tuhan berperilaluan pertama kita berdoa. Limpah syukur, terima kasih kepadamu ya Allah Bapa di surga. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami, umat yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Apa terlebih di tengah-tengah kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga besar, keluarga PLA Watercam, di mana pada hari ini, tanggal 21 November 2020, Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Penatua Novi Trevi Pelealu, sehingga boleh membilang usia yang ke-47 tahun, dalam keadaan sehat dan kuat terberkati, bersama istri, anak-anak, orang tua, bahkan kakak beradik, keluarga besar yang ada, dan kami semua turut menikmati sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga Pelealu. Demikian Tuhan, Engkau telah memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Alfred Daleno, STH MPDK,
yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman, memberkati keluarga dan kami semua. Maka biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati Bapak Pendeta Alfred Daleno dalam segala tugas kerja pelayanan, bersama dengan keluarga, dengan segala cita-cita, harapan, dan rencana. Dan di saat ini ya Tuhan Allah Bapa di surga, dalam sukacita dan syukur, berkat yang melimpah yang teralami dalam keluarga PLA Watercam, maka mereka membagi berkat pada kami semua yang sudah hadir di saat ini. Makanan, minuman yang telah tersedia, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati dan teruskan itu, agar supaya jika kami menikmatinya, maka ada kesehatan, ada kekuatan baru yang kami boleh nikmati dalam tubuh jasmani kami yang lemah ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Berkat Tuhan pun akan tetap terus mengalir bagi keluarga PLA Watercam yang sudah mau membagi berkat kepada kami. Kami sambut berkat Tuhan. Amin. Amin. Sudah. Bisa live ini. Silakan bagi Bapak yang sudah memegang. Makasih. Terima kasih Pak Ketua. Izin live. Ya. Ya, kasih. Ya. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus terima kasih. Ya, terima kasih untuk pelayanan Pak Pendeta Alfred Daleno, sahabat kami. Tuhan Yesus selalu menyertakan belas kasih, menyertai semua, dan Penatua Pak Novi dan keluarga PLA Watercam tetap dipakai Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehat selalu dan sukacita melimpah di Tuhan. Amin. Salam buat Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya. Ya, makasih. Ya, makasih Bu Reni, makasih. Berkati Mam Riani. Iya. Iya, dan berkati. Shalom. Damai di hati.